ibu. Coba bayangkan, ini saat anak kecil polos bertanya, "Bu, kenapa kita nggak bisa beli itu?" Anda menjawab, "Kita nggak punya uang." Detik itu juga, sesuatu dalam pikiran mereka berubah. Bukan hanya soal barang yang tak terjangkau, tapi tentang keyakinan mereka terhadap masa depan, impian, harga diri, dan bahkan harga diri finansial mereka kelak sebagai orang dewasa. Karena gambaran pertama tentang uang pada anak bukan soal matematika, tapi itu soal makna. Anak belajar bukan dari angka, tapi dari cerita yang Anda ucapkan. Kalimat sederhana seperti "kita nggak punya uang" ternyata lebih berdampak daripada yang ibu pikirkan. Dan hari ini, ibu akan belajar bukan hanya apa yang jangan diucapkan, tapi apa yang bisa ibu katakan untuk membangun rasa percaya diri, tanggung jawab, dan pola pikir finansial yang sehat pada anak. Jadi tetap bersama saya. Karena ini bukan cuma tentang uang, ini tentang masa depan anak kita. Tonton sampai selesai. Karena ini bukan cuma tentang uang, ini tentang masa depan anak ibu. Apa yang terjadi di pikiran anak ibu? Anak kecil tidak mengerti laporan keuangan, tidak paham kondisi ekonomi, tidak tahu strategi pengeluaran. Yang mereka pahami adalah makna emosional. Saat ibu berkata, "Kita nggak punya uang," di kepala mereka bisa muncul interpretasi seperti, "Kita miskin, aku merepotkan, keinginanku salah." Uang itu menakutkan, dan jika kalimat ini berulang, ia tidak lagi menjadi informasi. Ia menjadi identitas. Anak tidak hanya merasa tidak punya uang, ia merasa dirinya adalah bagian dari kekurangan itu. Padahal yang sebenarnya terjadi mungkin hanya soal prioritas. Inilah yang sering tidak kita sadari. Ibu, pola pikir kekurangan, dan pola pikir bertumbuh. Ada dua jenis pola pikir tentang uang. Pola pikir kekurangan. Uang selalu tidak cukup. Semua terasa mahal. Keinginan dianggap beban. Hidup terasa sempit. Pola pikir bertumbuh. Uang adalah alat. Ada pilihan. Ada prioritas. Ada proses. Mendapatkan, ketika kita berkata nggak punya uang, kita sedang mengunci pintu kemungkinan. Ketika kita berkata, kita sedang memilih menggunakan uang untuk hal lain. Yang lebih penting, kita membuka pintu diskusi. Anak belajar bahwa uang bukan musuh. Uang adalah sesuatu yang bisa dikelola. Dan itu perbedaan yang sangat besar. Kalimat pengganti yang membangun. Sekarang, kita masuk ke bagian praktis. Apa yang bisa ibu ucapkan? Pertama, ganti dengan kalimat, "Kita lagi memilih pakai uang untuk hal yang lebih penting dulu." Kalimat ini sederhana, tapi kuat. Pesannya jelas, kita punya uang, tapi kita punya prioritas. Anak belajar bahwa hidup adalah tentang memilih. Kedua, yaitu, yuk kita rencanakan dulu supaya bisa kebeli. Ini luar biasa, powerful, alih-alih mematikan harapan. Ibu mengajarkan perencanaan. Misalnya, kalau harganya 100.000, kita bisa nabung 10.000 per minggu. Berarti, butuh 10 minggu. Mau coba? Anak belajar, sabar, konsisten, menunda kepuasan. Dan ini skill orang sukses. Kalau kamu benar-benar mau, kita cari cara lain ya. Ini mengajarkan kreativitas. Anak bisa belajar menabung dari uang saku, menjual karya kecil, membantu pekerjaan rumah. Ia tidak merasa ditolak. Ia merasa diajak berjuang. Dampak jangka panjang ibu, anak yang dibesarkan dengan diskusi tentang uang akan tumbuh, lebih percaya diri, tidak mudah minder, tidak merasa hidupnya kekurangan, berani bermimpi. Sebaliknya, anak yang sering mendengar gak punya uang bisa tumbuh dengan mental takut mencoba, takut mengambil peluang, cepat merasa tidak mampu. Dan ini bukan soal nominal, ini soal mental. Contoh situasi nyata. Mari kita masuk ke situasi sehari-hari. Anak ingin mainan mahal, alih-alih berkata, "Gak bisa, harganya terlalu mahal." Coba ganti dengan, "Menurut kamu, ini kebutuhan atau keinginan?" Anak belajar membedakan dua hal penting dalam hidup. Anak ingin jajan terus, alih-alih, "Uangnya sudah habis." Coba ganti dengan, "Kita punya jatah jajan minggu ini segini. Mau habiskan hari ini atau atur sampai akhir minggu?" Anak belajar budgeting kalua. Anak ingin liburan, alih-alih bicara, "Kita nggak mampu." Coba ganti dengan, "Kita lagi kumpulin supaya bisa liburan nyaman. Yuk kita tempel targetnya di kulkas." Akhirnya, anak akan belajar tujuan finansial. Ibu juga perlu sadar. Sekarang saya mau jujur, ibu, seringkali kalimat nggak punya uang bukan cuma soal anak.
Itu cerminan kelelahan kita, stres kita, tekanan hidup kita. Dan wajar ibu manusia. Tapi mulai sekarang, mari kita lebih sadar. Karena anak belajar bukan dari ceramah, tapi dari reaksi spontan kita. Jika kita panik soal uang, anak akan panik soal masa depan. Jika kita tenang dan bijak, anak akan merasa aman. Uang dan nilai kehidupan ibu. Sebagai orang tua, kita ingin anak bukan hanya kaya secara materi. Kita ingin mereka bersyukur, bertanggung jawab, tidak boros, tidak gengsi, tidak minder. Dan semua itu bisa dimulai dari cara kita berbicara hari ini. Uang bukan simbol harga diri. Uang adalah alat. Dan ketika anak memahami ini, ia tidak akan terjebak dalam perlombaan sosial. Latihan praktis untuk ibu. Mulai hari ini, coba lakukan 3 hal ini. Hentikan refleks nggak punya uang. Ganti dengan kalimat berbasis pilihan, lalu libatkan anak dalam diskusi sederhana tentang prioritas. Tidak perlu rumit, tidak perlu teori panjang. Cukup ubah kalimat. Ibu, suatu hari nanti, anak kita akan dewasa. Mereka akan menghadapi tagihan, tanggung jawab, keputusan finansial besar. Dan di momen itu, mereka akan mengingat suara pertama yang mengajari mereka tentang uang. Suara itu adalah suara ibu. Maka hari ini, kita punya pilihan. Mau menanam rasa takut atau menanam rasa mampu? Karena satu kalimat sederhana bisa menjadi akar dari mental sukses anak. Terima kasih sudah membersamai video sahabat ibu hari ini. Kalau ibu merasa ini membuka pikiran, silakan klik like, subscribe, dan bagikan ke ibu-ibu lain yang membutuhkan. Karena semakin banyak ibu sadar, semakin banyak anak tumbuh dengan mental kuat. Sampai bertemu di video berikutnya, ibu. Dan ingat, kita mungkin tidak selalu bisa memberi semua yang anak mau. Tapi kita selalu bisa memberi cara, berpikir yang benar tentang hidup ibu. Jangan pernah meremehkan kekuatan kata-kata kita. Anak mungkin lupa mainan apa yang tidak jadi dibeli, tapi mereka tidak akan lupa bagaimana perasaan mereka saat ditolak. Apakah mereka merasa dimengerti atau merasa menjadi beban? Dan percayalah, membangun mental kuat tidak butuh harta berlimpah. Yang dibutuhkan adalah kesadaran dalam berbicara. Setiap kali ibu mengganti kalimat dari kita nggak punya uang, menjadi kita sedang memilih yang lebih penting. Ibu sedang menanam rasa aman, rasa cukup, rasa mampu, dan rasa tanggung jawab. Anak tidak butuh orang tua yang sempurna. Anak butuh orang tua yang mau belajar. Dan hari ini, ibu sudah selangkah lebih maju. Karena ibu yang mau memperbaiki cara berbicara adalah ibu yang sedang memperbaiki masa depan anaknya. Semoga setiap kata yang keluar dari rumah kita menjadi doa, bukan luka. Sampai bertemu di video berikutnya ibu. Tetap bertumbuh, tetap belajar, dan tetap percaya bahwa dari rumah sederhana pun bisa lahir generasi yang luar biasa.